Sesungguhnya Allah telah menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ia tetap akan menjadi tanah suci, tetap menjadi tanah haram dengan kesucian dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Adapun sabda Nabi tadi, sungguhnya Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram, maksudnya sekali lagi, Nabi Ibrahimlah yang menentukan tanah haram itu di mana batas-batasnya. Lihat bagaimana Allah memberi rezeki kepada orang yang berusaha. Kadang usahanya di tempat lain, rezekinya datang di tempat yang lain. Dia mencari air antara Safa dan Marwah, rezeki itu justru datang di telapak kaki anaknya. Itu Nabi Ismail. Kita akan masuk ke dalam sesi kajian kita, di mana insya Allah kurang lebih selama 30-45 menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan sirah gitu ya, mengenai rahasia-rahasia yang ada di balik tanah haram gitu ya. Kira-kira di zaman Nabi itu seperti apa gitu ya. Dan mari bersama-sama kita dengarkan bersama Ustadz Mashkur Abu Mawaddah. Aku sudah ada di sini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka walaupun dengan cara online. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan bagi kita fasilitas ini. Sehingga meskipun jarak kita jauh di mata, dekat di Zoom, dekat di sinyal. Dan ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sering kita lupakan, yang sering kita abaikan untuk disyukuri. Maka oleh karena itu malam ini kita mulai mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Terlebih lagi nikmat ini bisa kita gunakan sebagai wasilah untuk menyebarkan kebaikan, baik itu dakwah maupun menyebarkan tulisan-tulisan atau yang lain. Nah, jemaah sekalian, azani Allahu iyyakum. Mungkin semua sudah tahu nama saya Mashkur Abu Mawaddah, seperti dikatakan oleh moderator tadi. Dan kegiatan saya setiap hari yaitu menyampaikan kajian dari masjid ke masjid. Ya bisa dikatakan saya ini salah satu dosen terbang sana, terbang sini. Dan terkadang dalam 2-3 kali setahun saya membawa jemaah untuk membimbing mereka ketika umroh. Itu kegiatan-kegiatan rutin saya dalam keseharian. Dan juga terkadang membawa jemaah umroh. Baik, jemaah sekalian, azani Allahu iyyakum. Pembahasan kita malam hari ini berkenaan dengan status tanah haram dan sejarah dijadikannya tanah haram itu kapan. Tanah haram atau disebut dengan tanah suci adalah merupakan tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, Allah sudah meletakkan sebuah tempat di bumi ini sebagai tanah suci. Namun yang membatasi tanah suci tersebut atau yang menentukan batasnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimlah yang telah menjadikannya sebagai tanah haram yang dibatasi oleh fisik tanah itu sendiri. Ya. Batasnya diantaranya adalah Tan'im, daerah yang ada di sana Masjid Aisyahnya.
Kemudian termasuk juga batasannya itu di Hudaybiyah. Ini batas tanah haram yang pernah dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama Makkah yawma khalaqas samawati wal arda, fahiya haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah telah menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ia tetap akan menjadi tanah suci, tetap menjadi tanah haram dengan kesucian dari Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Dengan kesucian dari Allah sampai hari kiamat. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni harramtul Madinata ma baina labatayha. Sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Maksudnya adalah Nabi Ibrahimlah yang telah menentukan batas-batasnya itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun dia jadi tanah haram itu sendiri sudah diharamkan oleh Allah, disucikan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan sejak Allah menciptakan Nabi Ibrahim, bukan. Adapun sabda Nabi tadi, sungguhnya Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram, maksudnya sekali lagi, Nabi Ibrahimlah yang menentukan tanah haram itu di mana batas-batasnya. Ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita agar kita tidak salah faham. Karena banyak orang di dalam masalah ini mereka salah faham. Ya contoh, ya batas tanah haram yang pernah dibatasi oleh Nabi Ibrahim itu ditentukan Nabi Ibrahim atas izin Allah. Sebagian utaranya daerah Tan'im. Daerah Tan'im sekitar ya 6 km dari Ka'bah. Ya. Kemudian sebelah selatannya ada Adhatul Laban. Ya. Itu sebelah selatan. Kemudian sebelah timurnya ada Ji'rana yang jaraknya dari Masjidil Haram kurang lebih 14 km. Kemudian di sebelah baratnya ada Hudaybiyah. Ya. Ini batas tanah haram yang ditentukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menentukan ini di daerah utaranya di daerah Tan'im, kemudian selatannya daerah Al-Ukaisiyah, atau nama lainnya adalah Adhatul Laban. Ya. Sedangkan sebelah timurnya ada Ji'rana. Ada Ji'rana. Dan sebelah baratnya ada Hudaybiyah. Sanalah batas tanah haram. Kenapa dibatasi demikian? Agar bisa ditentukan, ya, setelah disyariatkannya Islam, tentang tempat tinggal non-muslim atau orang kafir. Tak boleh tinggal di dalam batasan tadi. Orang kafir tidak boleh masuk. Namun dulu batasan itu dijadikan sebagai batasan yang memuliakan penduduk daerah tersebut. Seperti orang-orang Makkah Quraisy. Sebelum datang Islam, batasan itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Di mana mereka diberikan oleh Allah keamanan, tidak diganggu oleh siapapun di batasan itu. Anda bayangkan, keluar dari tanah haram, misalnya orang pergi ke Tan'im. Tidak usah sekilo deh jauhnya dari Tan'im itu. Cukup dia keluar beberapa ratus meter dari tanah haram, itu orang sudah melakukan pertumpahan darah di situ. Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan terjadi di situ. Di luar tanah haram itu. Ajibnya, penduduk tanah haram itu
Kalau mereka berjalan keluar, orang yang sedang perang sekalipun berhenti. Perampok sekalipun tidak berani merampok penduduk asli Mekah yang ada dalam batasan tadi. Saking mulianya tanah haram itu. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana mereka memuliakan Ka'bah pada saat itu. Penduduknya saja mereka muliakan. Ya, demikian kemuliaan Ka'bah itu di hati manusia meskipun manusianya musyrik. Meskipun manusianya bejat waktu itu. Bahkan mungkin sampai hari ini tanah itu disucikan oleh Allah dan bahkan hati-hati manusia pun segan untuk melakukan kemaksiatan di dalamnya. Makanya orang yang paling bejat di dunia ini adalah orang yang berbuat maksiat di tanah haram tersebut. Karena dia menodai kesucian tanah haram itu. Tapi ini mengenai pengharaman atau pensucian kota Mekah. Adapun kota Madinah, kata Nabi SAW, wa inni haramtul Madinata. Aku menjadikan Madinah itu sebagai tanah haram. Artinya, Rasulullah SAW hadir di kota Madinah. Pada saat itulah baru Madinah itu dengan batasan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sebagai tanah haram kedua. Perlu kita ingat jemaah sekalian azakumullah, Madinah itu satu-satunya kota di dunia ini yang tidak punya nama. Kecuali nama itu dinisbatkan kepada Nabi. Maka disebut Al-Madinatun Nabawiyah. Karena penamaan Madinah itu terjadi setelah Nabi SAW hijrah. Sebelumnya namanya Yathrib. Yathrib itu artinya tempat kerusakan. Riba, minum khamr, saling membunuh, perang ratusan tahun, pertumpahan darah, kecurangan orang Yahudi, adu domba. Semua ada di situ. Maka dinamakan Yathrib. Dinamakan apa? Yathrib. Tanah yang begitu buruk tersebut bisa menjadi haram, tanah haram yang kedua, karena kehadiran seorang Nabi yang mulia yang berhijrah di tahun 600-an Hijriyah. 662 kalau tidak salah dia hijrah ke kota Madinah itu. Ke Yathrib itu. Lalu jadilah kota tersebut Madinatun Nabawiyah. Nggak ada nama. Sampai hari ini tidak punya nama tuh kota. Madinah itu bahasa Arab jamaah sekalian. Madinah itu bahasa Arab, kalau di Indonesia kan namanya kota. Artinya kota. Kota. Kota apa? Kota Bandung, kota Bogor, kota Tangerang Selatan. Bukan. Semua kota di dunia ini pasti ada nama akhirnya. Ya, kota Bandung, kota ini, kota itu, ada namanya. Bahkan Mekah pun mempunyai nama, yaitu Mekah itu sendiri. Tapi Madinah gak punya nama. Kecuali nama itu sekali lagi dinisbatkan kepada manusia yang paling mulia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah SAW katakan, wa inni haramtul Madinata. Aku yang telah menjadikan Madinah itu sebagai tanah haram, tanah suci. Berarti sejarah pensucian kota Madinah dimulai dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan batasnya, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kalau dilihat dari sebelah utara, dibatasi dengan gunung Sur. Yani Sur di Madinah ya, bukan Sur di Mekah. Atau Bukit Air namanya. Bukit Air. Kalau selatannya Wadi Aqiq. Wadi Aqiq. Sedangkan timurnya Harrah Waqim. Saniyatul Wada'. Atau yang pernah kita dengar dinyanyi, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu sebelah timurnya. Saniyatul Wada'. Kemudian sebelah baratnya masih Bukit Air juga, ya. Dan ini batasan kota Madinah. Sekali lagi, sejarah pensucian kota Madinah dimulai kapan? Dimulai sejak Nabi SAW hijrah ke kota tersebut. Itu dia. Dan aturan-aturan di kota suci itu sangat banyak. Ya, untuk memuliakan kota tersebut, tentu kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di situ. Ya, kita tidak boleh sembarangan berada di situ. Baik, kita lihat dulu hakikat tanah haram. Ya. Haram itu bukan berarti haram. Haram itu artinya disucikan karena di dalamnya ada larangan.
disucikan karena kita dilarang begini dan begitu di dalamnya. Oleh karenanya orang-orang yang ngeyel, yang melakukan keburukan, contoh di kota Madinah, Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man ahdasa fiha. Siapa yang melakukan dosa di tanah haram di kota Madinah, Allah akan melaknatnya. Makanya jemaah sekalian, azakumullah, ketika Anda pergi umroh, hati-hati dengan HP. Hati-hati dengan, maaf, mungkin yang masih suka isap-isap gitu, itu hati-hati. Karena Anda berada dalam tanah suci. Apalagi di kota Mekah. Karena kota Mekah itu lebih mulia. Nabi SAW mengatakan, la'anallah man ahdasa fiha. Allah melaknat orang yang berbuat maksiat di kota Madinah itu. Di tanah haram. Ya. Ini hakikat daripada dianggapnya sebagai tanah haram. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wilayah itu aman. Kayak turun surat Quraisy, lila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Demi kelangsungan kebiasaan orang Quraisy, itu kebiasaan mereka keluar di musim dingin dan musim panas untuk berdagang. Anda tahu orang Quraisy itu saking dimuliakan Allah, diberikan banyak kemudahan karena mereka berada di tanah haram itu, mereka berdagang ke negeri Syam. Setiap tahun mereka meraih keuntungan 250.000 dinar. Satu dinar itu sama dengan mungkin sekarang 11 juta. Satu dinar itu. Karena satu dinar sama dengan 4,25 gram emas 24 karat. Satu karat kan sama dengan 3 jutaan. Berarti ya kurang lebih 11 juta lah. Atau 12 juta. Satu dinar. 12 juta dikali 250.000 berapa uang itu? Ya, tidak usah dihitung, terlalu lama itu hitungnya. Ya, lihat keuntungan ekonominya bagus, keamanan juga bagus. Tadi sudah saya singgung, mereka keluar kota haram nih, orang lagi merampok aja bisa berhenti rampoknya kalau lewat orang Arab, orang Mekah itu. Karena orang-orang di luar tanah haram tuh yakin tidak boleh mengganggu penduduk tanah haram. Apalagi kejadian itu setelah terjadi kasus pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, dan semua orang menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abraha yang membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah itu. Yang menunjukkan bahwa Allah menjaga penduduknya, Allah menjaga tanah itu. Sehingga orang-orang di luar tanah haram tidak berani berbuat apa-apa terhadap pedagang-pedagang dari kalangan Quraisy yang menuju ke Syam. Waktu itu jemaah sekalian, ya, orang berangkat ke Hadramaut, ke Son'a, ke Hadramaut, itu perampoknya luar biasa. Tapi orang-orang Mekah keluar ke Hadramaut maupun Son'a di Yaman itu, mereka aman-aman saja. Maka Allah katakan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Semua itu karena mengikuti disucikannya tanah haram tersebut dan berkahnya wilayah itu. Maka kita yang pergi umroh atau pergi haji, jangan banyak macam-macam di sana. Hati-hati kalau sudah turun laknat Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Perbedaan ya antara Mekah dan Madinah. Ini perlu diperhatikan juga oleh kita, perbedaan antara keduanya. Haram Mekah dan haram Madinah, perbedaan yang pertama, haram Mekah itu lebih agung dan lebih memiliki hukum yang ketat daripada haram di Madinah. Kayak kalau di Madinah aja dilaknat orang yang berbuat maksiat, gimana ceritanya di Mekah? Ya. Di Madinah, di Mekah tidak boleh berburu sama sekali. Di Madinah ada perinciannya.
Makanya jamaah yang pergi umroh, jangan gara-gara nafsu untuk selfie dengan burung dara itu, lalu dikejar-kejar burung itu. Itu juga dilarang. Ya, kejar burung kemudian foto kayak pemain film Hollywood gitu. Ya, kayak orang-orang berdrama gitu, syuting selfie pakai burung dara. Itu nggak boleh hukumnya. Kalau dia terbang sendiri tidak masalah, tapi kalau sengaja dikejar, itu bagian dari larangan-larangan berburu di tanah suci tersebut. Ya. Kemudian Madinah juga suci, tetapi beberapa hukumnya lebih ringan dibandingkan di Mekah. Dan masalah ini tentu kalau kita rinci, panjang sekali ceritanya. Ya, panjang sekali ceritanya. Taib ini mengenai perbedaan-perbedaan kecil di antara keduanya, yaitu antara Mekah dan Madinah. Rasulullah SAW pernah curhat karena beliau diusir dari Mekah atau beliau tidak bisa berada di Mekah waktu itu. Sampai dia berkata kepada Allah, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina li Makkah wa ashad. Atau ashad. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih dari itu ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat cinta kepada kota Mekah. Nah, untuk mengobati rasa cintanya itu yang telah diambil oleh orang-orang Quraisy, beliau pun meminta kepada Allah agar Madinah pun dicintai seperti kota Mekah. Dan terjadi. Coba Anda pergi umrah. Ada orang misalnya cita-cita, saya mau pergi umrah aja deh ke Mekah. Nggak enak rasanya kalau sudah sampai sana, nggak ke kota Madinah. Dan wajibnya itu kota dirindukan oleh semua orang Islam. Kenapa? Karena doa Nabi SAW. Anda pasti cinta sama kota Madinah. Dan dari sisi ini, Madinah memiliki keunggulan. Karena Rasulullah SAW memilih meninggal di kota Madinah. Nah, ini ada faedah nih ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan juga jemaah. A'azani Allah wa iyyakum. Mengenai keberadaan Nabi SAW di kota Madinah dengan doanya tadi. Ini saya beri faedah sedikit. Sejak Nabi SAW masuk kota Madinah dan dia cintai kota Madinah sebagai tanah haram kedua, beliau tidak pernah keluar kota itu kecuali karena dua hal. Tidak akan keluar dari kota Madinah kecuali dua hal. Pertama, karena haji atau umrah. Itu pertama. Yang kedua, karena jihad di jalan Allah. Selebihnya beliau tidak keluar kota Mekah, kota Madinah. Ini untuk membantah orang-orang yang setiap acara kebesaran Maulid Nabi, yang mengatakan bahwa Nabi datang kepada acara mereka. Nabi itu semasa hidupnya tidak pernah kemana-mana kecuali untuk dua hal itu. Lalu bagaimana dia datang ke Indonesia? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Hidupnya saja, beliau tidak akan kemana-mana kecuali karena dua tujuan. Haji dan umrah, itu pertama. Yang kedua, karena berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana mungkin setelah meninggal dunia dia datang ke Indonesia seperti yang dihayalkan oleh orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Logika kita harus dijalankan di sini. Maka Nabi SAW berdoa tadi, Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina li Makkah wa ashad. Atau ashad. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita tidak mau keluar kota Madinah. Makanya ketika beliau haji aja, baru selesai beliau kan selesai haji itu tanggal 14. Tanggal 13. Tanggal 14-nya beliau langsung mau pulang ke Madinah. Saking beliau tidak mau lama-lama di kota lain selain Madinah. Beliau tidak mau lama-lama. Maka kalau nggak haji, beliau mungkin tidak mau lama-lama di Mekah. Itu menunjukkan bahwa Madinah sudah dicintai oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Maka oleh karenanya beliau dimakamkan di kota Madinah. Ya. Mengenai keutamaan dua tanah haram itu. Mengenai sholat di masjidnya. Sholat di Masjidil Haram, keutamaannya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Selain Masjid Nabawi
dan Masjidil Aqsa. Demikian juga solat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat daripada solat di masjid lain. Maka Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram. Solat di masjid saya ini lebih utama 1000 kali lipat dibandingkan solat di masjid lain selain Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ya. Ini mengenai keutamaan tanah haram tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, keutamaan-keutamaan ini jangan kita nodai dengan ambisi-ambisi ingin cari validasi, diakui oleh orang, kemudian ingin berbuat maksiat di sana, tidak tahu batasan-batasan yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara larangan atau aturan yang ada di sana. Kawasan tanah suci itu memiliki aturan yang sangat ketat. Di antaranya larangan berburu. Tadi udah kita singgung atau mengganggu satwa liar di situ. Berburu dilarang. Mengganggu pun dilarang. Makanya buru dara itu jangan diganggu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau jalan-jalan biasa aja, jangan sengaja dikejar. Khawatir kita melakukan dosa di tanah tersebut. Kedua, larangan memotong atau mencabut tanaman atau pohon liar di tanah haram. Ya, kecuali yang di situ ada maslahat lain seperti pembangunan masjid, perluan masjid, kemudian harus menebang pohon oleh pemerintah, itu lain cerita. Pada dasarnya semua itu dilarang. Ya, kecuali ada sebab lain. Kemudian di antara larangan membawa senjata tajam untuk berperang atau melakukan tindakan kekerasan. Nah, di sana nggak boleh. Dilarang, jemaah sekalian. Makanya kita dilarang untuk membawa senjata tajam dengan niat membuat kerusakan. Kemudian larangan di sana juga larangan non-muslim melewati tanah suci itu. Nggak boleh. Turis-turis itu nggak boleh masuk ke dalam tanah haram. Maka di sana nanti kalau Anda masuk ke tanah, mulai masuk tanah haram, di situ ada ditulis jalan non-muslim. Ada di sini nanti dalam bahasa Arab. Ini mengenai batasan-batasan atau aturan-aturan yang harus Anda perhatikan. Karena ini berkaitan dengan kemuliaan tempat tersebut. Sedikit saya bacakan sejarah tentang keberadaan manusia pertama kali atau ramainya manusia pertama kali di kota Mekah. Dulu Mekah itu sering dikunjungi oleh para nabi, tapi bangunannya belum ada Ka'bah, baru ada pondasi. Nabi Ibrahim itu tidak membangun dari dasar. Tapi Nabi Ibrahim itu membangun bangunannya, tingginya bangunan itu. Ya, itu Nabi Ibrahim. Nah, di saat Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah itu pertama kali membawa Hajar dan anaknya, dalam kondisi tidak ada manusia di situ. Singkat cerita, Hajar dan Ismail diletakkan di tempat yang tandus. Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan anak-anaknya, anak dan istrinya itu. Kemudian Hajar bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kata Ibrahim, iya. Lalu Hajar mengatakan, pergilah engkau, tidak mungkin Allah akan menelantarkan kami kalau itu perintah Allah. Maka di tempat yang tandus itu tidak ada manusia yang tinggal. Jangankan manusia, burung aja tidak ada mau datang ke situ karena tidak ada sumber kehidupan. Kira-kira kalau kita di posisi itu apa yang terjadi? Kita akan teriak. Kita akan mengatakan dasar suami tidak tahu diri gitu. Tinggalkan kami di sini. Pasti begitu. Tapi Hajar tahu. Ini perintah Allah. Gak mungkin Allah akan menyia-nyiakan mereka. Maka singkat cerita, Hajar pun kehabisan bekal. Air susunya mengering. Dia butuh tambahan air agar anaknya mendapatkan asupan gizi dari asinya.
Dia mencari air antara Safa dan Marwah, berlari-lari kecil 7 kali, dan itu yang menjadi syariat haji dan umroh, sa'i. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa 2 kali berarti. 2 kali berarti 7 kali nanti sampai ke Marwah lagi. Lihat bagaimana Allah memberi rezeki kepada orang yang berusaha. Kadang usahanya di tempat lain, rezekinya datang di tempat yang lain. Dia mencari air antara Safa dan Marwah, rezeki itu justru datang di telapak kaki anaknya. Itu Nabi Ismail. Pada saat itu Hajar pun membuat sebuah sumur kecil yang membatasi mengalirnya Zam-Zam itu. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan berterima kasih kepada Hajar. Kalau Hajar tidak membendung air Zam-Zam itu, maka sampai sekarang Zam-Zam itu akan luber kemana-mana. Tidak bisa dibendung lagi. Makanya Hajar membuat seperti bir kecil. Kalau bahasa kita genangan air. Kalau bahasa orang Arab itu namanya sumur. Sumur kan menurut kita kalau dalam. Orang Arab tuh mau dalam mau dangkal itu namanya sumur. Maka dibuatlah oleh Hajar kayak macam sumur. Ya. Sejak itu burung-burung di atas itu mengitari tempat tersebut karena di bawah sudah ada sumber kehidupan. Kafilah-kafilah yang berjalan melintasi jalan yang jauh dari tempat itu, yang tidak pernah melihat tempat itu, melihat perlakuan burung di atas. Oh, di bawah itu ada air, karena orang lagi butuh air di padang Sahara. Ketika orang-orang Yaman lewat situ, mereka melihat 2 orang yang sedang ada di situ, yaitu Hajar dan anaknya. Orang Arab itu punya kemuliaan. Kemuliaan mereka, siapa yang duluan mendapatkan sumur atau membuat sumur itu, kalau mereka mau ambil air, mereka bayar. Nah, sejak itulah Hajar alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam mendapatkan sumber penghidupan dari jualan air Zam-Zam itu. Nah, karena ada air Zam-Zam di situ, tentu akan menarik perhatian orang-orang Yaman untuk tinggal di situ. Maka dibuatlah rumah 2, 3, 4 sampai banyak rumah. Sehingga Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku Yaman, suku Jurhum. Ya, suku Jurhum ini suku Yaman. Dan Nabi Ismail menikah 2 kali. Istri pertama membangkang, diceraikan. Kemudian dia menikah dengan yang kedua. Dari yang kedua inilah lahir keturunan Arab, namanya Arab Musta'ribah. Karena Arab itu ada 3. Ada Arab Ba'idah, dan ini kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais. Ini Arab Ba'idah, mereka sudah punah. Gak ada lagi karena dihabisi oleh Allah atas kedurhakaan mereka. Ya, ini habis kalau kaum Arab Ba'idah ini. Mereka manusia raksasa. Ya, kalau dulu kita pernah nonton film kartun ada raksasa, dulu memang ada manusia raksasa. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Judais, kaum Imlak. Kalau dikumpulkan, mereka ini jenis Arab Ba'idah namanya. Kemudian Arab kedua, Arab Aribah. Inilah suku Yaman, Jurhum dan turunannya, yang suka berlalu lalang, berdagang di padang Sahara. Namanya Arab Aribah. Suku yang ketiga, suku Arab Musta'ribah. Inilah yang melahirkan Quraisy nantinya. Musta'ribah itu karena campuran antara Irak dan Mesir, yaitu antara Nabi Ibrahim dari Irak dan Hajar dari Mesir, lahir Ismail. Ismail menikah dengan suku Jurhum, lahirlah keturunan Arab Musta'ribahnya. Kemudian nanti di keturunan ke-24 lahir suku Adnan. Dari Adnan sampai keturunan 22 suku Quraisy. Dari suku Quraisy bercabang lagi, ada Hashim, ada Makhzum. Maka Nabi terlahir dari suku Bani Hashim. Nah, inilah sejarah adanya penduduk di Mekah itu. Karena ditemukannya air Zam-Zam. Dan Zam-Zam itu bukti keberkahan tempat tersebut dan termasuk ayat-ayat Allah yang tidak bisa dipungkiri lagi. Bahwa di langit ada Allah,
Dia yang berhak mengatur agamanya, dia yang menurunkan syariat, dia yang menurunkan Quran, dan tidak ada celah bagi kita untuk meragukan kebenarannya. Cukup dengan melihat Zam-Zam. Udah berapa ribu tahun tuh Zam-Zam. Gitu-gitu aja tidak berkurang-kurang. Maka Rasulullah SAW katakan, seandainya Hajar tidak membuat sumur, maka sampai hari ini Zam-Zam itu akan luber kemana-mana. Wa ya subhanallah, betapa mulianya tempat tersebut. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang lain. Belum lagi kemuliaan orang yang berangkat ke sana, melakukan haji dan umrah. Cukup sabda Nabi SAW yang berbunyi, Al-hajju wal-mu'tamir wal-mujahid fi sabilillah, waftullahi da'ahum ajabu, wa da'ahum ajabu, summa da'ahu fastajabah. Fa'atahu. Sungguhnya orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umrah, mereka semua tamu Allah, delegasi Allah. Allah undang mereka, mereka datang undangan itu. Mereka datangi. Dan mereka berdoa, Allah berikan doa itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Bagaimana mulianya tempat tersebut. Maka kita sehari ini, mari kita saling mengajak diri kita masing-masing. Keluarga kita, teman-teman kita. Untuk memiliki rasa rindu ke sana. Demi Allah, kalau kita jujur merindukan Mekah dan Madinah, Allah punya cara untuk memanggil kita ke sana. Untuk ke sana, tidak berbicara kita punya atau tidak punya. Berbicara tentang izin dari Allah untuk berangkat ke sana. Dan untuk mendapat izin dan undangan itu, usahakan yang di balik dada kita ini betul-betul jujur dalam merindukan dan meniatkan diri untuk berangkat umroh atau haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk ke sana. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk menggunakan harta kita yang telah Allah titipkan ini agar kita bisa mengunjungi tempat tersebut sebagai kunjungan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan. Semoga hati kita semakin cinta kepada dua tanah haram itu dan semakin menjaga adab ketika kita berada di sana. Cukup ya, saya kira itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu menunjukkan bahwa waktu kita sangat sedikit. Lagian juga di sekitar ini ada tetangga musola yang meninggal dunia yang sedang diurus jenazahnya. Tapi tidak mengapa, setelah ini tanya jawab dulu. Tafadhal ya akhi Fikri. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wafik barakallah Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya. Untuk materinya ini daging banget Ustaz. Ini tadi ada pertanyaan dari Bu Arisna. Untuk materinya nanti apakah akan di-share ya Ustaz? Supaya bisa dibaca ulang atau mungkin ada bukunya Ustaz? Allah yubarik fikum. Yang keluar di kepala saya ini kena ditulis lagi itu yang susah gitu. Ada rekaman nggak? Kalau rekaman insya Allah akan kami siapkan Ustaz. Coba oke. Yang rekaman itu aja yang di-share. Ana ini tipe orang yang lebih mengandalkan hafalan daripada kekuatan tangan menulis. Sebenarnya itu kelemahan anak. Sejak dulu sebenarnya. Tapi saya coba usahakan nanti kumpulkan lagi materinya. Kan ini kan materinya tadi ada saya tulis coret-coret begitu. Pengembangannya nanti akan masukkan lagi ke materi. Barakallahu fikum. Silakan. Ada yang bertanya enggak? Ibu-ibu yang nanya lain selain itu. Ini banyak pertanyaan kayaknya itu. Nah, ini dari Bapak Anton ya. Terkait Madinah Ustaz. Nah, ini kan biasa kan kadang-kadang kalau mungkin saya juga pribadi ya Ustaz, pengalaman kalau dulu pergi umroh itu vibes-nya itu kalau antara Makkah sama Madinah itu beda gitu Ustaz. Ya. Mungkin dengan istilah slow living gitu ya, kalau biasanya orang sebut di Madinah itu bisa dijelaskan nggak ya Ustaz untuk ungkapan tersebut gitu Ustaz?
Slow living itu apa dulu artinya? Tenang ya? Lebih tenang gitu. Oke, Lebih barakallahu fikum. ya. Itu ujian kita kalau pergi umroh. Ujian kita itu antara memilih ketenangan atau memilih keutamaan. Memang Mekah itu secara pribadi manusiawinya lebih kasar sejak dulu dibandingkan dengan Mekah, dibandingkan dengan Madinah. Mereka karakternya lebih kasar. Makanya kalau antum lihat polisi Madinah, mereka melarang kita barakallahu fikum, haram gitu kan? Mamnu ya. Tapi kalau Mekah ruh anta. Kalau mereka pakai bahasa India itu, ya apa itu namanya? Saldi gitu. Itu memang karakter orang Mekah itu sejak dulu. Maka ketika kita umroh, yang pertama kali kita perhatikan adalah bagaimana kita memahami karakter orang-orang itu. Agar kita tidak diuji, tidak terfitnah dengan itu. Memang di Madinah Masya Allah, tenang luar biasa. Semua orang pasti katakan itu. Ana pun akan katakan demikian. Bahkan saya pernah bawa umroh anggota dewan dari Kalimantan waktu itu. Ya, apa dia katakan? Ustadz, ingin rasanya tetap di Madinah ini, tenang kata dia. Saya jalan ke Eropa, jalan kemana-mana sama istri ini, saya merasa tidak pernah bersafar. Biasa aja. Sampai di Madinah, saya baru rasakan betapa nikmatnya nih tempat. Mau panas, mau dingin, tempat itu memberikan kesejukan hati. Sekarang apa yang antum cari di Madinah? Gunung, laut, pantai, bunga, nggak ada. Yang ada di situ adalah ada nama Nabi yang disandangkan di kota itu. Itu yang buat antum tenang. Kedua, tentunya ini bagian dari doa Nabi SAW. Allahumma habib ilainal Madinah. Itu tidak bisa kita pungkit. Mau dibuat-buat seperti apapun kita. Ingin mencintai tempat lain. Orang Muslim pasti lebih tenang di kota Madinah. Kota Madinah. Maka apalagi ketika antum selesai keluar dari Raudhah, keluar ziarah kubur Nabi. Wallahi ana bisa katakan hati antum akan menangis. Bahkan mata antum akan jatuhkan air mata. Kenapa? Karena orang yang antum yakini Rasul selama ini ada di samping antum lagi jalan. Wah ya subhanallah. Dia meninggal saja seakan-akan kita bisa melihatnya. Di mana ya kita melihatnya? Seakan-akan kita berbicara demikian. Itu yang membuat kita tenang di kota itu. Itu yang membuat kita tenang. Namun itu ujian bagi kita. Ketika kita umrah memilih di Mekah 4 hari. Di Madinah 6 hari. Itu ujian. Seharusnya dibalik. Di Mekahnya yang lebih lama daripada Madinah. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid lain. Sedangkan di sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Itu yang saya katakan tadi, ujian. Ya, ujian. Kalau kita di Mekah merasa tidak tenang karena memang keadaan di Mekah manusianya memang kasar, ingat datangnya pahala besar itu setelah perjuangan dan keletihan. Coba antum baca semua sejarah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Beliau berdoa Rabbana taqabbal minna setelah perjuangan. Beliau berdoa Rabbi habli minas salihin setelah perjuangan. Maka perjuangan itulah yang mendatangkan pahala yang besar. Ini dua hal yang berbeda. Kalau di Madinah kita dapat pahala karena ketenangannya, di Mekah kita dapat pahala dengan ujiannya dan juga sholat yang begitu luar biasa di tanah haram tersebut. Nah, barakallahu fikum. Tidak masalah juga antum merasakan perasaan itu dan itu tidak melanggar syariat. Jazakallah khairan. Ada lagi? Baik Ustaz, Masya Allah. Wa'iyyakum Ustaz. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada kajian pekanan malam ini bersama Rila Imani Academy, apabila ada yang ingin ditanyakan boleh langsung unmute saja mikrofonnya atau boleh diketikkan di kolom chat. Mungkin sudah cukup, mungkin teman-teman udah ada yang ngantuk atau ada yang dari tempat jauh. Akhi kiri. Atau Ana yang ada kebutuhan ini soalnya ada yang meninggal dunia ini. Oke, baik Ustaz. Oke, baik Ustaz. Untuk saat ini tidak apa-apa Ustaz, kita bisa cukupkan ya kalau dari Bapak Ibu masih belum ada yang ingin ditanyakan. Nanti di chat juga tidak ke Ana. Oke, siap-siap. Nanti akan kami
forward ya dari tim kami. Insyaallah khair. Waalaikumsalam Ustaz. Iya Jin, tadi kalau nggak salah saya dengar Ustaz Masyhur ada ini ya, apa, buka jasa buat jual hewan kurban ya, Ustaz? Ya nanti aja itu, karena di masjid ini ndak boleh ngomong itu. Oh iya, baik baik Iya, baik, Ustaz. Kalau nanti akan saya Jazakallah infokan ke Jazakallah khairan ya Syam. Waalaikumsalam. Karena Oke. duluan, soalnya Ana ada kebutuhan ini. Boleh nggak Pak Panji? Pak Rizky? Mungkin kita rekomendasi dulu Ustaz biar bisa ditutup segera. Boleh. Silakan. Dokumentasikan. Boleh on cam? Ini on cam ini. Barangkali ada yang lain yang belum on cam gitu Ustaz. Baik. Kita on cam, kita sesi rekomendasi dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut pada kamera yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, Ustadz Masyhur yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian pekanan bersama Relay Money Academy. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Saya Zikrian, pamit undur diri. Nantikan kembali pada acara kajian pekanan berikutnya di Relay Money Academy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.